Yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Country Representative The Asia Foundation of Indonesia, Ibu Sandra Hamid, PhD, beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, beserta jajarannya, yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara serah terima donasi 20.000 buku untuk ruang publik terpadu ramah anak RPT dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Ibu Sandra Hamid, Country Representative The Asia Foundation of Indonesia, Bapak Arifin, Kepala Dinas Perumahan, terhormat Ibu Din Ernawati, Kepala Dinas PPAPP atau yang mewakili, Pak Sabdo Kurnianto, Kepala UPK Monas, para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, para hadirin sekalian, para rekan-rekan media. Pertama-tama izinkan saya melaporkan kepada Bapak PLT Gubernur bahwa pada hari ini, Jumat 9 Juni 2017, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerima hibah buku dari The Asia Foundation, sebuah organisasi internasional berkedudukan di California, Amerika Serikat, yang berkomitmen untuk memperbaiki kualitas hidup negara-negara yang ada di benua Asia, termasuk Indonesia. Jumlah buku yang akan dihibahkan sebanyak 20.018 buah atau 20.018 eksemplar. Buku-buku tersebut telah diseleksi oleh tim pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya akan segera didistribusikan ke berbagai lokasi RPK yang tersebar di DKI Jakarta. Mohon kiranya Bapak PLT Gubernur dapat memberikan terus menerima secara resmi sumbangan buku tersebut. Demikianlah saya sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi yang akan dibacakan oleh Rifanli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jendela dunia. Membaca banyak guna. Membaca jendela dunia. Dengan membaca kita jadi tahu. Dengan membaca kita jadi bisa. Dengan membaca hidup menjadi lebih bermakna. Maka kita harus rajin membaca. Karena di depan sana dunia begitu luas terbentang. Sungguh banyak harapan yang dapat kita raih. Ilmu begitu nyata tertuliskan. Dengan wawasan kita mampu menggenggam dunia. Untuk menggapai semua impian dan cita-cita. Dan acara selanjutnya sambutan Country Representative The Asia Foundation of Indonesia, kepada yang kami hormati Ibu Sandra Hamid, PhD, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Jarod, Pak Gubernur, Ibu Dini, yang
kita ketahui bahwa ini adalah masalah yang cukup besar. Books for Asia sendiri Pak sudah ada programnya sejak tahun 55 dan sejak itu sampai saat ini alhamdulillah sekitar 3,5 juta buku telah kami donasikan, telah kami gunakan ke berbagai perpustakaan di Indonesia. Setiap tahunnya kurang lebih 50.000 buku yang kami tangani, dan seperti Bapak dengar hari ini insya Allah selanjutnya akan kami donasikan ke RPK. Books for Asia sendiri Pak bukan hanya dengan anak-anak tapi juga dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan berbagai sektor keilmuan yang berbeda-beda. Nah, mumpung kami di sini, kami juga ingin melaporkan Pak apa yang sudah kami lakukan di DKI. Utamanya kami sudah bekerja sama dengan beberapa PAUD di DKI, dengan perpustakaan sekolah dasar dan menengah, juga perguruan tinggi melalui Forum Pustakawan Perguruan Tinggi atau FPPT di DKI. Beberapa dari mereka ada di sini, Pak ini Pak. Nah, di tingkat nasional kami memberikan buku kepada perpustakaan DPR dan juga Mahkamah Konstitusi. Di luar Jakarta kami mendonasikan buku ke perpustakaan umum daerah melalui perpustakaan nasional ataupun rekan-rekan yang mempunyai inisiatif untuk mengembangkan taman bacaan seperti juga di Labuan Bajo juga ada di sini juga Pak. Nah, secara khusus kami beri perhatian pada anak-anak. Karena itu selain donasi buku, kami bekerja sama dengan perpustakaan umum di wilayah Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi nanti menyelenggarakan workshop yang diikuti oleh beberapa PAUD disertai dengan donasi buku khusus anak-anak. Karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika kami mendengar tentang RPETRA, kami langsung berniat untuk berkontribusi dan alhamdulillah itu sudah terjadi sekarang. Kami sering mendengar dari Bapak sendiri, dari Ibu Vero, dari Pak Ahok tentang pentingnya meningkatkan minat baca anak-anak, dan karena itu kami langsung ingin ikut berkontribusi. Kami yakin sekali bahwa RPETRA ini sangat dibutuhkan dan kami cukup optimis saya rasa dengan komitmen pemerintah pada minat baca. Alhamdulillah kami sudah mencoba Pak Jarod inisiatif Pak Jokowi tentang pengiriman buku gratis yang sebenarnya baru saja diumumkan. Sahabat saya di sini Tinta sudah mencoba mengirim buku Toba, langsung bisa Pak. Jadi apa yang Pak Jokowi janjikan itu alhamdulillah sudah terjadi, sudah dicoba dan buku sudah dikirim. Karenanya dengan rendah hati dan dengan penuh bangga kami mendonasikan menghibahkan kopi buku untuk RPETRA. Adik benar sayang bahwa buku adalah jendela dunia. Insya Allah dengan buku ini ribuan jendela akan terbuka bagi anak-anak kita di Jakarta, dan semoga itu membuat mereka bisa bermimpi, berimajinasi, dan membayangkan Jakarta yang lebih baik. Akhir kata Pak, kami ucapkan selamat kepada Bapak yang insya Allah akan melantik segera. Kami bangga bisa melakukannya pada saat kepemimpinan Bapak, dan mudah-mudahan Bapak selalu sehat, selalu bisa memimpin kami di Jakarta, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan bermanfaat bagi anak-anak khususnya dan bagi masyarakat Jakarta pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi DKI Jakarta, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ucapan terima kasih Ananda Alicia dari PAUD Permata Kasih Sumur Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aja, Dr. Landa, Johana Martita Putri. Terima kasih Bu ucapkan pada Bapak Gubernur yang telah memberikan
Oh, cuma informasi ya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, satu namanya Alicia, satunya namanya Rifani. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, pertama tentu saja kami menyampaikan terima kasih pada Bu Sandra serta seluruh jajaran Yayasan Foundation of Indonesia yang telah mendonasikan lebih dari 20.000 buku-buku yang sudah kita seleksi dan insya Allah akan betul-betul bermanfaat bagi anak-anak kita. Perlu kami sampaikan, Bu Sandra serta seluruh hadirin, bahwa saat ini Jakarta sudah membangun 198 kapitra dan tahun ini akan segera selesai 100 kapitra. Jadi ada 298 kapitra. Sebetulnya target kami minimal satu kelurahan itu ada 1 kapitra. Itu sudah terlampaui. Akhirnya target kita naikkan. Satu kelurahan bisa ada 2 atau 3 kapitra, karena basisnya nanti kapitra itu di tingkat RW, terutama di RW yang padat. Mengapa kita fokus untuk membangun kapitra? Mengapa kita fokus untuk membangun, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dari keluarga, terutama di pemukiman-pemukiman padat? Perlu kita ketahui bersama bahwa di Jakarta anak-anak yang berusia 9 tahun ke bawah itu jumlahnya tidak kurang dari 2,5 juta anak. Artinya hampir 1/4 penduduk Jakarta itu adalah anak-anak muda. Kalau tadi disampaikan oleh Rifan Dili tadi, bahwa buku adalah jendela dunia, berarti kita harus salah satunya memfungsikan kapitra sebagai tempat bacaan yang sehat, tempat anak-anak kita, tempat ibu-ibunya, tempat warganya di sekitar kapitra itu bisa membuka jendela dunia. Itu bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejati. Kalau kita gagal di dalam memberikan perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia sejak dini, maka kegagalan ini akan kita bayar 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, di mana kita tidak bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pekerja keras, dan siap untuk bersaing dan mengelola kekayaan negeri ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya sampaikan, generasi 20 tahun ke depan yang sekarang masih anak-anak kita ini tergantung terhadap apa yang kita kerjakan sekarang ini. Oleh karenanya, sumbangan buku, donasi buku dari Yayasan Foundation of Indonesia ini sangat bermanfaat, sangat berguna. Jadi saya tanya pada Bu Sandra, ada tidak buku-buku berhuruf Braille? Karena kita sudah berkomitmen bahwa kaum disabilitas itu adalah bagian daripada kita. Itu adalah anak-anak kita sendiri, itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Maka juga harus difasilitasi dengan satu infrastruktur yang baik supaya mereka juga sama dengan saudara-saudaranya yang tidak penyandang disabilitas. Beliau sampaikan akan diusahakan katanya untuk juga di kapitra kita sediakan buku-buku berhuruf Braille supaya Rafika
lift ini juga bisa membuka jendela betul-betul dan itu bisa menyinari di seluruh Jakarta. Bapak sekalian, kemarin pada saat rapi beberapa hari ini juga kami tanya kepada seluruh wali kota, apakah keberadaan RPTRA ini diperlukan di masing-masing lingkungan? Apakah keberadaan RPTRA ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat lingkungan? Apakah kita ini tetap merawat, kemudian mendayagunakan, memanfaatkan RPTRA ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsinya di masa yang akan datang? Semua menjawab sangat penting, sangat penting. Waktu itu saya tanya juga, kalau semuanya menganggap ini bahwa ini sangat penting, sangat perlu dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, pertanyaan saya adalah apa jaminannya? Sehingga RPTRA ke depan itu bukan hanya berhenti ya, tetapi RPTRA ke depan itu semakin berkembang dan semakin dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa jaminannya? Karena kami tidak ingin, betul-betul kami tidak ingin pergantian kepemimpinan itu kemudian diikuti dengan pergantian secara drastis kebijakan-kebijakan yang sebetulnya kebijakan itu, program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, hanya karena masalah ego semata-mata. Saya sampaikan apa jaminannya. Makanya waktu itu Bu Sandra, kalau kita ingin menjamin bahwa RPTRA ke depan tetap ada, tetap berkembang, tetap bermanfaat dan tetap terawat dengan baik, maka harus ada landasan hukumnya yang kuat. Pergub saja Pak Arifin belum cukup, maka perlu diajukan menjadi peraturan daerah. Eksekutif akan mengajukan peraturan daerah itu kepada legislatif, tetapi sebelumnya perlu ada kajian akademis supaya apa yang kita ajukan betul-betul ada landasan akademis dan landasan objektifnya masyarakat. Di Asia Foundation of Indonesia boleh bergabung ke dalam kita untuk kita bentuk gigi untuk membuat naskah akademik. Ini bukan untuk Pak Ahok, bukan untuk Jarod, bukan untuk Bu Timia, bukan untuk Pak Arifin, bukan untuk Pemprov DKI Jakarta. Ini semata-mata untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu kita, untuk masyarakat kita di pelosok-pelosok Jakarta, terutama di pemukiman-pemukiman yang padat. Kita tidak pernah berpikir sama sekali, saya dengan Pak Ahok tidak pernah berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu demi nama Ahok Jarot. Tidak. Ini adalah semua demi nama Jakarta. Ini semua untuk masyarakat Jakarta. Maka mari kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ini yang selalu kita tekankan. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa membangun mekanisme tata kelola pemerintahan yang bisa berkesinambungan dan kemudian terus-menerus ada progres. Tidak mundur balik ke belakang. Saya juga sampaikan pada teman-teman di birokrasi, kalau itu program jelas baik, saya minta itu untuk ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Dengan cara seperti itu, kita akan memberikan kontribusi positif pada pembangunan masyarakat Jakarta, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, inilah pentingnya kita hadir di sini. Ini bukan persoalan sepele saja. Ini persoalan yang sangat penting dan sangat fundamental bagi masa depan bangsa kita, bagi masa depan anak-anak kita. Mari kita tetap berkontribusi dengan baik, dan saya juga minta kepada Asia Foundation, para relawan, para aktivis, para NGO untuk bersama-sama membantu kami dalam rangka mengaktifkan, memperkaya, meningkatkan kualitas pengelolaan dan isi program dari RPTRA. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Sandra, terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat belajar, selamat bekerja. Ingatlah bahwa
tidak ada tokoh-tokoh besar dunia yang berhasil dengan baik tanpa membaca buku. Tidak ada satupun. Saya sudah banyak membaca autobiografi tokoh-tokoh besar dunia dan semuanya mereka adalah orang-orang yang suka untuk membaca, yang punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Rasa ingin tahu itu hanya terpuaskan apabila kita membaca, memasuki jendela dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyaksikan bersama penandatanganan serah terima buku oleh Country Representative The Asia Foundation of Indonesia dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta disaksikan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih dan selanjutnya penyerahan secara simbolis donasi di DKI Jakarta. Deketin Bapak kan bener kan untuk Erpitra toh? Ini ada berapa box sih? Satu box berapa buku Bu? Satu box berapa buku Sinta? Saya kurang tahu Sinta? persisnya. Sintanya masih ketinggalan di belakang. 40 buku. Ini Sekitar 40 buku. Tergantung tebal titiknya. Karena buku anak-anak itu kan juga banyak yang Ekspert. kalau satu box ini untuk ini berapa kan lebih dari 198 ya? tulisannya 50 kuantitinya ya. Oh 50. 50 ya. 50 ya. Jadi ini kan tinggal ditulisin aja Bu. Erpitra Mana? Erpitra Mana? Itu ya Pak Arifin ya? Ada ya? Erpitra Mana? Nanti dikirim. Iya nggak? Nanti dikirim. Nah, terus minta cara terima. Iya. Di pengelola Erpitranya Pak Arifin. Termasuk nanti ada perpustakaan yang rusun Pak. Nah, Di rusun ada perpustakaan. Ini Warga termasuk rusun itu. lupa aku. Tadi kamu nggak bisikin. Padahal itu penting. Ya rusun itu lantai dasarnya ada perpustakaannya Pak. Rusun ada nah, jadi ini bisa sebagian Ini termasuk. rusun. Jadi warga rusun Tadi itu tadi yang dibilang yang di Monas juga ada ya Monas, Pak. Pak, Monas ada. Jadi rusun juga ada. Nah kalau kurang nanti tinggal masukkan lagi. Nah kalau ada baru kita sedia Bu. Kita bersedia menerima berapapun buku. Iya. Ya, Jadi alhamdulillah ini buku-buku ini buku yang berkualitas. berkualitas ya.
Jadi untuk rusun ya, Rusun. dan Untuk enterprise. Dan juga ini yang sedang berkembang ini di puskesmas. Sambil nunggu ya? Enggak, kami sudah mulai. Enggak, maksudnya sambil nunggu orang bisa ke Iya, tempat itu. pokoknya ada kerumunan. Setiap public space ada perpustakaan. Ada di Blitar itu mereka keliling di pasar, Di mana, Mas? di pasar-pasar, Iya, di betul. Teman-teman Sama berjalan itu Perpustakaan pokoknya. bergerak. iya, Ya, mobile Iya, perpustakaan ya. mobile Iya, mobile beli. Oh, senang Ini pisah ada juga. Iya, iya. Oh. Jadi nggak kayak saya dulu bacanya cuma Koping Book. sama saya Kopingo, semua saya baca itu Iya, sama Itu dong, juga Pak. Tahu sama. Siliong ya, Pak? Nah, Pak, insya Allah perda perpustakaan dan kearsipan Iya, adalah yang gimana? perdana Pak yang akan disahkan 10 Juli Bapak nanti. ini sebenarnya 20 lebih ya. Enggak, ada 2 truk Pak. 2 mobil di depan. Ya, depan. Motor siapa? Dedek. Jangan cantik dulu. Jagoan ya, Pak? Wes. Ya, wes, ampun. Oke, turun. Ya. Ya. Cukup ya, Bu. Ya.